Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat mengerjakan tugas akhir mata kuliah profesi pendidikan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman ilmiah. Jadi pada saat ini pendidikan berada di era pengetahuan dengan percepatan pertumbuhan pengetahuan yang luar biasa. Pendidikan di abad 21 menjadi semakin penting untuk memastikan siswa memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan hidup dengan kecakapan hidup. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat baik di tempat kerja maupun dalam bersosialisasi. Pada awal abad ke-21, kemajuan teknologi ini telah memasuki berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Guru di abad 21, siswa dan guru harus menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk bertahan di era pengetahuan, di era informasi ini. Abad 21 umumnya dikenal sebagai abad pengetahuan yang menjadi landasan utama bagi berbagai aspek kehidupan. Paradigma pembelajaran abad 21 atau abad digital bagi guru dan siswa berkaitan dengan kemajuan teknologi. Dalam pembelajaran, guru harus mampu mempersiapkan siswanya untuk menghadapi kehidupan di era digital. Salah satunya adalah menggunakan pengetahuannya tentang mata pelajaran, pembelajaran dan teknologi untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang maju, kreativitas dan inovasi siswa dalam situasi tatap muka secara virtual. Pengembangan profesi guru di Indonesia dalam berbagai aspek adalah aspek pengembangan kegiatan mengajar, aspek pengembangan karir mengajar, dan aspek pengembangan profesional. Ketiga aspek tersebut merupakan komponen utama dalam pengembangan profesi guru. Pengembangan kegiatan kelas. Ada banyak aspek yang dapat dikembangkan dalam kegiatan kelas. Aspek-aspek tersebut meliputi desain pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber belajar, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Desain pembelajaran juga sering disebut sebagai perencanaan pembelajaran. Mengembangkan desain pembelajaran untuk mengembangkan kegiatan kelas adalah desain kegiatan pembelajaran inovatif, kontekstual, dan ilmiah. 2. Yaitu media pembelajaran. Dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana dan efektif untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan penerimanya dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah bentuk kesepakatan untuk mendefinisikan bagaimana bahan ajar bisa disiapkan. Peran guru dan siswa. Pembelajaran belajar yang dapat digunakan dan bagaimana mereka berfungsi dalam semua kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari sesuatu. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berubah orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses belajar. Jadi di sini sumber belajar bukan hanya seperti buku atau internet, tapi juga kita dapat mengambil pelajaran
dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian dari siklus pembelajaran. Secara fungsional, evaluasi bukanlah akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Secara umum, penilaian sering dipandang sebagai akhir dari proses pembelajaran. Perspektif ini menciptakan kecenderungan untuk tidak melakukan refleksi penilaian. Selanjutnya, hampir dapat dipastikan bahwa kualitas pendidikan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun apabila tidak melakukan refleksi. Jika evaluasi dianggap sebagai akhir dari suatu pembelajaran, maka kita cenderung tidak melakukan refleksi, dan itu membuat hasil pembelajaran cenderung menurun. Pengembangan jenjang karir guru. Dalam peraturan pemerintahan tentang guru, pengembangan profesi dibagi menjadi 2 bidang, yaitu pengembangan kompetensi guru tanpa kualifikasi dan guru dengan kualifikasi S1 atau DIF. Kursus pelatihan lanjutan bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk melatih lebih lanjut dan kegiatan S1 sekarang meliputi yaitu penjangkauan, promosi, kenaikan pangkat, dan kenaikan pangkat. Poin selanjutnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesional mencakup beberapa bidang termasuk aspek pendidikan guru, peran organisasi profesi, dan skema sertifikasi profesi. Pendidikan guru dari masa ke masa. Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1871 didirikan sekolah pendidikan keguruan sebagai sekolah untuk para calon guru. B. Kebangkitan peran asosiasi profesi. Beberapa asosiasi profesi guru muncul setelah reformasi. C. Sertifikat profesi. Selanjutnya adalah kita akan membahas inti dari pembahasan kita ini, yaitu tentang tantangan guru di abad 21 atau isu guru abad 21. Tentunya ada banyak sekali tantangan sebagai seorang guru yang ingin menjadi guru di abad 21. Jadi kita perlu memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan abad 21 ini. Pembelajaran yang berlangsung di abad 21 adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan secara menyeluruh dengan tidak hanya membekali siswa dengan berbagai mata pelajaran, tetapi juga memberikan mereka lebih banyak pelajaran interpersonal non-akademik, memberikan keterampilan interpersonal juga. Tantangan bagi guru di abad 21 adalah mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan abad 21 ini. Jadi tantangan yang dialami guru yaitu adalah memberikan berbagai atau mengajarkan berbagai keterampilan pada siswanya, bukan hanya mata pelajaran sesuai spesialisnya, tetapi membekali keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Keterampilan tersebut yaitu adalah keterampilan hidup dan bekerja. 2. Keterampilan belajar dan berinovasi. 3. Keterampilan media dan teknologi. Ketiga keterampilan ini dirangkum dalam skema yang disebut pelangi keterampilan. Pelangi keterampilan pengetahuan abad 21 yaitu training dan pada skema diadaptasi oleh organisasi nirlaba yang mengembangkan kerangka pendidikan abad ke-21 di seluruh dunia merupakan yang berbasis di negara bagian Tucson, Amerika Serikat. Ketiga keterampilan tersebut akan dijelaskan lebih rinci sekarang, yaitu keterampilan hidup dan belajar, keterampilan hidup dan berkarir, meliputi interaksi sosial dan budaya, fleksibilitas dan adaptabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab,
inisiatif dan mengatur diri sendiri, produktivitas dan akuntabilitas. Poin selanjutnya adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan belajar dan berinovasi meliputi komunikasi dan kolaborasi, berpikir kritis dan mengatasi masalah, critical thinking, dan problem solving, kreativitas dan inovasi. Keempat, keterampilan dikenal dengan istilah 4C ini juga telah direkomendasikan oleh National Education Association untuk melengkapi pelajaran inti dari suatu program pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan generasi menjadi warga masyarakat global, masyarakat informasi, dan masyarakat pengetahuan. Jadi menurut pendapat dari organisasi ini, kita direkomendasikan untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah yang meliputi kemampuan berargumentasi secara efektif, berpikir sistematis, membenarkan dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah. Selanjutnya adalah komunikasi, mampu menyampaikan pikiran dan gagasan secara efektif dalam bentuk lisan, tulisan, dan nonverbal lainnya. Keterampilan mendengarkan yang baik, listening skills, dengan kelompok yang beragam, tujuan yang beragam, dan untuk mengkomunikasikan konteks budaya yang beragam. Tiga, kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim, fleksibel dan mau berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi secara kreatif dengan orang lain, mampu mengamalkan ide-ide kreatif. Jadi keempat keterampilan tersebut dalam pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang holistik agar dapat dikuasai oleh siswa. Berpikir kritis dan pemecahan masalah dapat dilatih melalui umpan balik yang konstruktif. Jadi selanjutnya adalah keterampilan informasi, media, dan teknologi skills. Kompetensi media dan teknologi informasi meliputi literasi informasi, literasi media, literasi TIK, informasi dan teknologi komunikasi. Salah satu keterampilan media dan teknologi yang perlu disiapkan untuk membekali calon guru adalah literasi TIK. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur bagi guru untuk menjadi melek teknologi dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi seperti pembelajaran video, pembelajaran multimedia, dan juga learning baik online maupun offline. Jadi sebagai kesimpulan, dengan laju perubahan dan perkembangan di era global sangat berbeda dengan era 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Tuntutan kompetensi manusia untuk hidup, bekerja, dan memanfaatkan peluang dan berpartisipasi jauh lebih kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan lebih banyak keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi dari para pendidik. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa tuntunan guru abad 21 ini adalah dapat menyampaikan atau berargumen secara kreatif tentang tuntunan abad 21 ini, menyampaikan kepada siswanya atau membekali siswa-siswanya tuntunan abad 21, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan seperti keterampilan hidup dan berkarir. Kemudian adalah keterampilan berkomunikasi secara kreatif. Selanjutnya adalah keterampilan menggunakan media atau teknologi yang sangat diperlukan di abad 21 ini dan abad selanjutnya tentunya. Karena laju perubahan teknologi sangat cepat, maka guru juga harus
motif mengajarkan siswanya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari tuntutan isu-isu guru abad 21. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.